Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Faiza. Nama saya Adara Artemisya Pramesti. Nama saya Fitriana Dewi. Nama saya Dea Adlia. Kita kelompok 4 ingin menjelaskan tentang proses pencatatan transaksi. Pertama ada account atau the account. Akun adalah catatan akuntansi individu tentang peningkatan dan penurunan aset, kewajiban atau item ekuitas pemegang saham tertentu. Perusahaan akan memiliki akun yang berbeda. Perusahaan akan memiliki akun yang berbeda-beda untuk setiap pencatatannya, seperti uang tunai, biaya gaji, kewajiban yang harus dibayar, dan sebagainya. Nah, dalam akun itu ada bentuk paling sederhana, yaitu T-account atau akun T. Terdiri dari judul account, sisi kiri atau debit, sisi kanan atau kredit. Nah, kenapa disebut T-account? Karena bentuk kredit dan debit itu seperti huruf T. Nah, debit dan kredit itu apa sih? Debit dan kredit itu umumnya disingkat dengan D dan kredit dan K untuk kredit. Nah, di akuntansi ini ada sistem akuntansi berpasangan atau double entry. Pertama, tiap transaksi harus memengaruhi 2 atau lebih akun agar persamaan akuntansi tetap seimbang. Yang kedua, mencatat transaksi dilakukan dengan mendebit setidaknya 1 akun dan mengkredit 1 akun lainnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Nah, ini contoh misalnya mendebitkan akun. Contohnya itu misalnya pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 100 juta rupiah untuk memulai bisnis. Nah, itu bisa dilihat di akun debit karena dia masuk ke debit jadinya masuknya ke 100 juta. Nah, terus dimisalin lagi ada 55 juta masuk ke akun kredit. Terus ada transaksi ketiga 75 juta di akun debit. Hasil akumulasinya jadinya di akun debit sebesar 120 juta. Yang kedua ada mengkreditkan akun, contohnya sewa tahunan sebesar 55 juta, dibayar tunai, dikreditkan sebagai biaya sewa. Itu seperti yang tadi, jadi saldo akhirnya berada di kredit sebesar 5 juta. Terus ada di istilah akuntansi ada istilah saldo normal. Saldo normal adalah sisi di mana peningkatan akun dicatat. Setiap akun memiliki saldo normal, baik debit maupun kredit. Nah, ini ada saldo normal di debit. Yang pertama itu ada aset. Saldo normal di aset itu ada di debit. Nah, sementara biaya juga sama, saldo normalnya di debit. Sementara yang saldo normal di kredit itu ada kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Nah, terus selanjutnya ada langkah-langkah pemrosesan transaksi. Ya, yang pertama itu ada proses perekaman. 1. Analisis setiap transaksi. Nah, maksudnya itu, jadi kita harus menganalisis bukti transaksinya. Nah, bukti transaksi itu seperti kwitansi, nota, faktur, dan lain sebagainya. Terus memasukkan transaksi ke dalam jurnal. Nah, itu tuh maksudnya, transaksi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum biasanya. Lalu mentransfer jurnal umum tersebut ke dalam akun-akun jurnal umum tersebut ke dalam buku besar. Nah, terus habis itu langkahnya penjurnalan. Nah, penjurnalan itu memasukkan data transaksi ke dalam jurnal. Nah, data-datanya itu dari yang tadi itu yang kita dapatkan dari transaksi-transaksi yang ada bukti transaksinya kayak nota, faktur, dan semacamnya itu. Terus yang kedua itu tempat permulaan transaksi dimasukkan ke dalam sistem akuntansi. Yang ketiga, transaksi-transaksi itu dicatat secara kronologis. Nah, itu tuh maksudnya transaksinya itu dicatat dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tuh harus urut tanggalnya. Nah, jurnal ini itu juga memberikan beberapa kontribusi penting bagi proses perekaman. 1. Mempertegas pengaruh suatu transaksi. 2. Menjadi catatan kronologi transaksi. 3. Membantu mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit dapat mudah dibandingkan. Jadi bisa ketahuan balance atau enggaknya. Nah, pada penyusunan jurnal termuat tanggal transaksi, akun, dan jumlah debit yang akan dikreditkan. Terus 3, penjelasan singkat tentang transaksi tersebut.
Ilustrasi, pada tanggal 1 September, pemegang saham bisa menginvestasikan uang tunai sejumlah $15 dengan SoftBank membeli perlengkapan komputer seharga $7 secara tunai. Nah, jadi ditulis dalam jurnalnya itu karena pertama pada kolom tanggal. Nah, pada kolom tanggal itu ditulis sesuai dengan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 1 September. Nah, nama akun dan penjelasan akun itu maksudnya. Nah, pada pemegang saham itu kan mengeluarkan uang dijadikan modal. Jadinya masuknya ke dalam kas, kasnya ada di debit, nah modalnya itu ada di kredit. Nah, keterangannya itu mencatat investasi pemilik saham. Lanjut. Nah, jurnal sederhana dan gabungan. Jika jurnal hanya melibatkan 2 akun, 1 debit dan 1 kredit, itu dianggap jurnal sederhana. Nah, ketika 3 akun atau lebih diperlukan dalam satu jurnal, maka jurnal tersebut disebut sebagai jurnal gabungan. Misalnya, ilustrasi, pada tanggal 1 Juli, Butter Simping membeli sebuah truk pengiriman seharga 14.000. Nah, ia membayar tunai 8.000. Sekarang ia setuju untuk membayar sisa 6.000 untuk dibayar nanti. Jadi, pada tanggal 1 Juli, nah, nama akun dan penjelasan akun itu, sebuah truknya itu kan namanya peralatan pengiriman, itu masuk dalam akun peralatan pengiriman, itu adanya di debit. Nah, dia kan sanggup membayar 8.000, jadi uang yang ada di dia itu hanya 8.000, jadi dia kasnya dikeluarkan 8.000 untuk membeli peralatan pengiriman. Nah, sisanya masih ada 6.000, itu dimasukkan ke dalam hutang perusahaan. Nah, buku besar. Seluruh kelompok akun yang dikelola oleh perusahaan disebut sebagai buku besar. Buku besar berisi semua aset, kewajiban, dan akun ekuitas pemegang saham. Nah, aset individual itu ada kas, perlengkapan, sama peralatan. Nah, liabilitas individual itu ada utang bunga, utang gaji dan upah, utang usaha, sama mesel bayar. Nah, ekuitas individual itu ada beban gaji, ada pendapatan jasa, dividen, sama modal saham. Posting. Nah, posting itu proses pemindahan angka-angka dari jurnal ke akun-akun dalam buku besar. Nah, misalnya jurnal umum. Nah, dia tuh tanggalnya itu dimasukkan tetap ya di kolom tanggal. Nah, ref itu jumlah halamannya, keterangannya kan ada di atas. Misalnya kas dimasukkan, ya udah dia masuk ke satu kolom gitu, itu kolomnya kas. Dibuat kolom baru lagi, dibuat tabel baru lagi, itu kolomnya kas. Nah, itu tuh jadi refnya itu ada jumlah halamannya, debit kreditnya, sama tinggal dimasukin aja. Nah, sama nomor akunnya ini ref yang ada di jurnal umum. Akun bergantung dapat diketahui di buku besar. Dan biasanya dia diawali dengan akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan, diikuti dengan akun-akun yang ada pada laporan pada laba rugi. Nah, di sebelah kan ada tabel akun bagan dari Yazici Advertising. Slide selanjutnya. Baik. Nah, proses pencatatan itu ada langkah-langkahnya, yaitu tentukan jenis akun yang terkait, tentukan transaksi yang akan menambahkan atau mengurangi dan beberapa besar perubahannya, serta menerjemahkan penambahan atau pengurangan tersebut ke debit atau ke kredit. Next. Nah, ini ada contoh proses pencatatan. Transaksi pada tanggal 1 Oktober, si Yazici menginvestasikan uang tunai sebesar 10.000 euro pada agensi periklanan yang disebut Yazici Advertising AS. Dan analisis dasar itu kan asetnya bertambah 10.000 euro dan ekuitas atau modal sahamnya bertambah 10.000 euro. Nah, analisis persamaannya aset tuh kasnya masuknya ke aset dan dia kan bertambah 10.000. Nah, liabilitasnya itu kan kagak ada. Yang bertambah tuh di ekuitas dan di asetnya. Ekuitasnya itu bertambah modal saham sebesar 10.000.
Nah, tinggal dimasukin ke ayat jurnalnya aja. Kas bertambah di debit, sedangkan modal saham bertambah di kredit. Sedangkan di postingnya buat nentuin tahu debit debit ke kiri apa kanannya, tinggal lihat di ayat jurnalnya aja. Dan selanjutnya itu ya sama persis sih, cuma beda di dia membeli peralatan kantor seharga 5.000 euro dengan menandatangani wesel bayar senilai 5.000 euro berjangka 3 bulan 12%. Analisisnya ya peralatannya bertambah dan liabilitas wesel bayarnya bertambah 5.000 euro. Jadi peralatannya masuk ke debit, sedangkan wesel bayarnya ke kredit, karena dia kan hitungannya kayak apa sih baru ngutang gitu. Dan astagfirullah, pos pemindahan bukuannya peralatan di sebelah kiri, sedangkan wesel bayarnya di sebelah kanan, karena disesuaikan dengan ayat jurnalnya. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober, Yazizi menerima uang muka kas sebesar 1.200 euro dan Erkenaps untuk jangka perikanan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Dan analisis dasarnya, kas bertambah 1.200 euro, liabilitas pendapatan jasa diterima di muka bertambah 1.200 euro karena jasa belum diberikan. Jadi itu artinya Yazizi baru menerima pembayaran di muka, maka harus dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau liabilitas untuk mengakui kewajiban yang muncul. Lanjutnya, belum Mbak. Udah kuat lagi. Analisis persamaannya, kas bertambah 1.200 euro, liabilitasnya, dan dia pendapatan jasa diterima di mukanya baru 1.200 euro kan. Jadi dia berkurang. Jadi liabilitasnya dikurang 1.200. Dan masukin ke ayat jurnalnya, kas di debit, sedangkan pendapatan jasa diterima di muka itu di kredit karena dia utang. Ya pemindahan bukuannya, kasnya masukin ke tabel kas, jadi di sebelah kiri 1.200 sama yang tadi pada tanggal Oktober tanggal 1, jadi 10.000 euro sama 1.200 euro itu di tabel kas. Sedangkan pendapatan jasa diterima di muka, dia ada di sisi sebelah kanan, karena dia kan di ayat jurnalnya di sebelah kanan di kredit. Next. Pada tanggal 3 Oktober, Yazizi membayar sewa kantor untuk bulan Oktober tunai sebesar 900 euro. Berarti itu beban sewanya bertambah 900 euro, sedangkan asetnya berkurang 900 euro. Nah, yang masuk ke aset tuh kasnya, berarti kasnya berkurang 900, dan ekuitasnya berkurang 900 karena dia kan beban sewa, bayar. Dimasukin ke ayat jurnal, beban sewa di sebelah kiri, sedangkan kas di sebelah kanan. Karena kan kalau beban itu kan pasti bebannya itu di sebelah debit, sedangkan kasnya di kredit. Ya tinggal di pemindahan bukunya tinggal dimasukin aja lagi. Beban sewa di sebelah kiri karena di tabelnya sebelah kiri, sedangkan kas masukin di tabel yang kas bareng tanggal 1, 2, dan 3. Next. Pada tanggal 4 Oktober, Yazizi membayar 600 euro untuk 1 tahun polis asuransi yang akan berakhir tanggal 30 September tahun depan. Berarti itu asetnya dibayar di buka bertambah 600 euro, karena ini berlaku untuk waktu yang melebihi bulan berjalan.
dan aset kasnya berkurang 600 euro yang manfaatnya melebihi periode akuntansi berjalan. Maka analisisnya asetnya tuh kas ditambah asuransi dibayar di muka. Kasnya bertambah 600 dan asuransi dibayar di muka 600. Di ayat jurnalnya asuransi dibayar di muka itu dimasukkan di debit sedangkan kas di kredit. Pemindahan buku asuransi dibayar di muka itu dimasukinnya di sebelah kiri karena di ayat jurnalnya diposisikan di sebelah kiri. Sedangkan yang kas dia di sebelah kanan dan dimasukkan di tabel kas yang bareng Oktober tanggal 1, 2, 3, dan 4. Next. Pada tanggal 5 Oktober, Yazizi membeli perlengkapan materi iklan untuk periklanan waktu 3 bulan secara kredit dari Aero Supply senilai 2.500 euro. Aset perlengkapan bertambah 2.500 euro, liabilitas utang usaha bertambah 2.500 euro. Aset masuknya ke perlengkapan masuknya di aset, utang usaha masuknya di liabilitas. Jadi di ayat jurnal itu perlengkapan masuknya di debit, sedangkan utang usaha dia masuknya di kredit karena dia kan mengeluarkan, membeli kan. Ya nggak sih? Gue pusing. Terus pemindahan bukunya perlengkapan di sebelah kiri, sedangkan utang usaha di sebelah kanan. Kejadian pada tanggal 9 Oktober, Yazizi merekrut karyawan untuk mulai bekerja pada tanggal 15 Oktober. Setiap karyawan akan menerima gaji sebesar 500 euro per minggu untuk bekerja selama 5 hari. Gaji akan dibayarkan tiap 2 minggu. Pembayaran pertama tanggal 26 Oktober. Analisis dasar, belum ada transaksi bisnis, hanya ada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja untuk mulai mencatat transaksi bisnis pada tanggal 15 Oktober, jadi tidak diperlukan analisis debit kredit karena tidak terdapat pencatatan akuntansi. Dan bisa dilihat transaksi pada tanggal 26 Oktober untuk ayat jurnal pertama. Next. Nah, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober, Dewan Direksi Yazizi mengumumkan dan membayar dividen tunai senilai 500 euro untuk para pemegang sahamnya. Aset dividen bertambah 500 euro dan aset kas berkurang 500 euro. Kas masuknya di aset dan dia berkurang 500 euro, sedangkan ekuitasnya berkurang dividennya. Ayat jurnalnya dividennya di sebelah kanan, sedangkan kasnya di sebelah kiri. Next. Pada tanggal 26 Oktober, Yazizi memiliki utang gaji pada karyawannya sebesar 4.000 euro membayarkan kepada mereka dengan tunai. Bisa dilihat pada transaksi tanggal 9 Oktober. Beban gaji dan upah bertambah sebesar 4.000 euro dan aset kas berkurang 4.000 euro. Kas masuknya di aset dan beban masuknya ke ekuitas. Di ayat jurnal, beban gaji dan upah dia masuknya di debit dan sedangkan kas masuknya di kredit. Next deh. Pada tanggal 31 Oktober, Yazizi menerima uang tunai sebesar 10.000 euro dan Copa Company untuk jasa periklanan yang diberikan di bulan Oktober. Aset kas bertambah 10.000 euro dan akun pendapatan jasa bertambah 10.000 euro. Kas bertambah 10.000 euro di aset dan pendapatan bertambah 10.000 euro di ekuitas.
Biaya jurnalnya kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Next. Sekarang gue ya, Ya, bentar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, neraca saldo, dan buku besar. Apa sih jurnal umum? Jurnal umum adalah merupakan sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua yang berkaitan dengan transaksi. Ada ilustrasinya, tanggal 1 disetor sejumlah uang 10.000 sebagai setoran atau modal awal. Berikutnya, dibeli peralatan secara kredit dengan utang wesel. Apa sih utang wesel? Utang wesel itu utang di atas perjanjian bisa jangka panjang. Terus selanjutnya diterima sejumlah uang sebagai pendapatan diterima di muka. Ini pendapatan diterima di muka itu belum terjadi transaksi apapun, tetapi customer sudah membayar di muka. Selanjutnya dibayar beban sewa untuk bulan Oktober. Selanjutnya dibayar asuransi untuk 1 tahun ke depan secara tunai. Selanjutnya dibeli perlengkapan secara kredit. Selanjutnya dibayar dividen. Terus dibayar beban gaji dan upah. Yang terakhir diterima sejumlah uang atas pendapatan jasa. Setelah melakukan pencatatan di jurnal umum, semua transaksi dipindahkan ke buku besar. Apa sih buku besar? Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang merupakan penggolongan rekening sejenis agar memudahkan mengetahui saldo tiap akun. Lanjut. Berikut ada sedikit catatan. Akun-akun yang ada di jurnal umum dikelompokkan berdasarkan akunnya masing-masing di dalam buku besar. Contohnya, kas. Semua transaksi kas yang berhubungan dengan kas di jurnal umum dipindahkan dan dikelompokkan di dalam buku besar, berlaku untuk semua akun lainnya. Contohnya seperti ini. Nama akun ada pendapatan servis. Nama akun ada beban gaji dan upah. Semuanya transaksi yang sudah ditulis di jurnal umum dipindahkan ke buku besar seperti ini. Udah, lanjut dah. Selanjutnya, sebenarnya setelah dipost ke buku besar, ada juga jurnal penyesuaian. Sedikit penjelasan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran. Akun-akun yang biasanya ada di jurnal penyesuaian itu ada perlengkapan, beban dibayar di muka, aktiva tetap, pendapatan, beban, pendapatan diterima di muka, dan ada piutang tak terdagih. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan tersebut pada periode terakhir. Akun-akun yang telah dijumlah di buku besar, totalnya dipindahkan atau diinput ke neraca saldo seperti gambar berikut. Ada pula batasan neraca saldo. Neraca saldo tidak menjamin kebebasan dari kesalahan pencatatan, tetapi neraca saldo dapat seimbang meskipun 1. Transaksi tidak di jurnal, 2. Entry jual yang benar tidak diposting, 3. Entry jurnal diposting 2 kali, 4. Akun yang salah digunakan dalam penjurnalan atau posting. Lalu ini ada soal yang diambil dari DUIT 1.4 L4. Soalnya itu adalah transaksi yang dilakukan oleh Kalahan Ltd, sebuah firma hukum untuk bulan Maret, ditunjukkan di bawah ini. Lalu dibuat untuk tabel anular. Yang pertama, transaksi pertama itu perusahaan melakukan R20R layanan untuk pelanggan pada kredit. Yang kedua, perusahaan menerima 20.000
secara tunai dari pelanggan yang telah ditagih untuk layanan dari transaksi yang pertama. Yang ketiga, perusahaan menerima tagihan 3.200 iklan, tapi tidak akan membayarnya sampai nanti. Yang keempat, perusahaan membayar dividen sebesar 5.000 secara tunai kepada pemegang saham. Jadi ini transaksi pertama itu tadi 20.000 itu masuknya ke account receivable sama revenue atau pendapatan. Lalu yang transaksi kedua itu dimasukinnya ke kas, tapi karena udah dibayar piutangnya, jadinya piutangnya berkurang 20.000. Terus yang transaksi keempat itu ada bayar Yang ketiga, ada perusahaan menerima tagihan 3.200 iklan, tetapi tidak akan membayarnya sampai nanti. Nah, itu jadinya masuknya ke liabilities atau utang, karena dia bayarnya nanti, dan pengeluaran berkurang 3.200. Lalu, transaksi yang keempat, perusahaan membayar dividen sebesar 5.000 secara tunai kepada pemegang saham. Jadinya di cash-nya berkurang, karena uangnya dibagi-bagikan ke dividennya, lalu di bagian ekuitasnya, dividennya bertambah. Jadinya 15.000. Nah, terus selanjutnya ada soal S16 L4. Nah, transaksi yang dipilih untuk Spring apa sih? Crisis. Iya. ASA tercantum di bawah ini. 1. Menerima investasi tunai dari pemegang saham untuk memulai bisnis dengan imbalan saham. 2. Membayar sewa bulanan. 3. Peralatan yang dibeli pada akun. 4. Ditagih pelanggan untuk layanan yang dilakukan. 5. Dividen yang dibayarkan. 6. Menerima uang tunai dari nasabah yang ditagihkan. 7. Biaya iklan yang dikeluarkan pada akun. 8. Membeli peralatan tambahan untuk uang tunai. 9. Menerima uang tunai dari pelanggan ketika layanan dilakukan petunjuk. Petunjuk membuat daftar sejumlah transaksi. Nah, yang pertama tadi itu meningkatkan aset sama meningkatkan ekuitas, karena menerima investasi dari pemegang saham untuk memulai bisnis dengan imbalan saham. Nah, itu tuh sama dengan kayak modal gitu. Jadi dia meningkatkan aset, menambah kas sama menambah modalnya. Terus yang kedua itu mengurangi aset sama mengurangi liabilitas, karena dia kan membayar sewa bulanan. Nah, itu tuh membayar uang sewa bulanan pakai kas, jadinya mengurangi asetnya. Terus habis itu mengurangi liabilitas karena utangnya jadinya berkurang karena udah dibayarkan. Terus yang ketiga, meningkatkan aset sama meningkatkan liabilitas, karena peralatan yang dibeli pada akun. Nah, peralatan mana? Yang sebelumnya. Nah, peralatan yang dibeli pada akun. Nah, peralatan yang dibeli pada akun itu berarti lanjut. Meningkatkan aset sama meningkatkan liabilitas, karena dia itu peralatannya itu nambah, jadinya meningkatkan asetnya, terus meningkatkan liabilitas. Yang 4 tuh meningkatkan aset dan meningkatkan ekuitas. Yang kelima, turunkan aset dan turunkan ekuitas. Yang nomor 6, meningkatkan aset dan mengurangi aset. Sedangkan yang nomor 7, meningkatkan kewajiban dan mengurangi ekuitas. Nomor 8 tuh meningkatkan aset dan mengurangi aset. Sedangkan nomor 9, meningkatkan aset dan meningkatkan ekuitas. Sekian dari kami. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.